Perkenalkan, nama saya Veronica Octavia dengan NPM 2042001. Karma berasal dari kar, yang artinya perbuatan, dan kar tersebut berasal dari bahasa Sanskerta. Di dalam agama Buddha, perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai karma apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan disertai adanya niat ataupun kehendak untuk melakukannya. Sedangkan apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan adanya niat, maka tidak akan diklasifikasikan sebagai karma. Karma di sini bisa terdiri dari tiga. Yang pertama, karma melalui perbuatan atau mukjizat. Yang kedua, karma melalui ucapan. Dan yang ketiga, karma melalui pikiran. Karma di sini terdiri dari karma yang berat dan juga karma yang ringan. Karma yang berat ataupun negatif disebut juga sebagai garuka karma. Jika seseorang membunuh ibu kandung atau ayah kandungnya sendiri, membunuh arahat dan juga melukai sang Buddha, melakukan perbuatan yang paling buruk dan paling jelek, karma berat yang lebih dulu berbuah daripada karma-karma buruk yang lain. Jika seseorang pernah melakukan ini, ketika ia meninggal, maka akan otomatis terlahir di alam neraka paling bawah, yaitu neraka Apici. Karma kebiasaan yaitu seperti hobi memancing, jagal, ataupun marah-marah. Jika seseorang tidak melakukan garuka karma, ketika ia meninggal, maka karma kebiasaannya lah yang akan berbuah. Selanjutnya, karma yang kita buat menjelang kita meninggal. Umumnya itu berada di pikiran kita, walaupun ketika kita sedang duduk-duduk, tetapi pikiran kita memikirkan hal-hal yang aneh ataupun pikiran kita bengkok kemana-mana. Maka tiba-tiba tahu-taunya ada peluru yang nyasar di kepala kita. Maka pikiran yang bengkok tadi itulah yang menentukan kita akan terlahir di alam yang mana. Dan kita akan terlahir kembali seperti apa. Itulah sebabnya orang Buddhis selalu dibiasakan untuk memikirkan ataupun mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi agar pikiran yang diarahkan itu akan selalu positif. Jika karma nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tidak ada yang dilakukan, maka karma-karma yang kita lakukan yang pertama ataupun ketiga kali itulah yang akan berbuah atau berperan menjelang kita meninggal. Misalnya mengambil barang orang dengan sengaja waktu saat kecil 1-3 kali. Selanjutnya itu adalah waktu karma berbuah. Yang pertama, karma yang dilakukan di kehidupan sekarang dan berbuah di kehidupan sekarang juga, atau yang disebut juga dengan Dita Dhamma Vedaniya Karma, karma yang berbuah cepat. Yang kedua, karma yang dilakukan di kehidupan sekarang tidak berbuah sampai kita meninggal dan berbuah pada kehidupan kita selanjutnya. Yang ketiga, karma yang dilakukan di kehidupan sekarang akan berbuah pada saat kehidupan ketiga, keempat, kelima, keenam, ataupun seterusnya. Dan yang keempat adalah karma yang tidak berbuah atau tidak berefek yang disebut dengan ahosi karma. Ini berlaku bagi para arahat, para Buddha, dan sama Sam Buddha. Selanjutnya ini yaitu mengenai fungsi karma. Karma mengatur kita lahir di keluarga seperti apa, tampang seperti apa, ekonomi seperti apa, dengan kondisi seperti apa, dan hidup berapa lama, atau jangka karma. Kita telah mendapat modal sejak lahir, akan hidup berapa lama. Memperkuat atau memperlemah. Karma penghancur, ada karma penghancur yang negatif, biasanya membunuh kita, dan ada juga karma penghancur yang positif. Misalnya kita bermeditasi mencapai tingkat-tingkat jana, yaitu meditasi sukses lalu kita mati di jana itu. Disitulah dapat dikatakan orang tersebut dapat memilih kalau meninggal lahir di mana. Tetapi di alam jana bukan di alam surgawi, karena kita memiliki upagataka atau karma positif. Dalam pandangan agama Buddha, bagi orang tertentu yang punya kemampuan untuk itu, yang dihasilkan dengan meditasi atau meditasi yang lampau, yaitu orang-orang indigo contohnya, bisa tahu kapan dia akan meninggal, dan juga meninggal karena apa dan terlahir di tempat seperti apa. Istilah karma dikenal tidak hanya oleh umat Buddha. Karma dipandang umum selalu hanya sebagai hasil dari perbuatan yang buruk. Nyatanya, karma adalah niat. Contohnya seseorang jatuh dari motor, itu bukan karma, tapi adalah buah dari karma. Jadi, melakukan sesuatu dengan niat, itulah karma. Karma menghasilkan dua macam buah, selalu dengan baik dan buruknya niat. Niat dilakukan oleh badan jasmani, ucapan, dan juga pikiran. Bahkan pikiran buruk pun akan membuahkan karma yang buruk. Begitu pula sebaliknya. Banyak orang beranggapan karma sama dengan nasib dan takdir yang tidak bisa diubah.
Kita masing-masing mempunyai karma. Pertemuan dengan orang-orang juga bisa disebut sebagai karma. Contohnya ketika kita pertama kali berjumpa dengan seseorang, kita langsung bisa merasakan antara suka ataupun benci dengan orang tersebut. Itu dikarenakan karma dari masa lampau. Kita sudah pernah musuhan atau sudah pernah jatuh cinta dengan orang tersebut. Jadi, karma cinta dan benci saling melekat. Karma menarik karma yang cinta sekaligus menarik karma yang membenci. Sehingga, menurut Bhikkhu Utomo, karma adalah niat, yaitu melakukan sesuatu dengan niat tertentu. Jika sesuatu dilakukan berdasarkan dengan niat yang baik, maka itu adalah hasil karma yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Karma yang baik akan membuahkan kebahagiaan, dan karma yang buruk akan membuahkan penderitaan. Jadi setelah kita mengetahui pendapat dari kedua tokoh Buddhis tersebut, kita dapat memberikan kesimpulan mengenai karma dan juga tumimba lahir ini. Bahwa karma merupakan perbuatan dari suatu makhluk melalui pikiran, ucapan, badan jasmani yang disertai dengan niat ataupun cetana. Dan karma akan menimbulkan akibat atau hasil yang disebut dengan wipaka atau akibat karma. Sedangkan punarbawa ataupun kelahiran kembali ataupun tumimba lahir, yaitu ketika seseorang akan meninggal dunia, kesadaran ajal atau yang disebut dengan cuti cita mendekati kepadaman dan didorong oleh kekuatan-kekuatan karma. Kemudian kesadaran ajal padam dan langsung menimbulkan kesadaran penerusan untuk timbul pada salah satu dari 31 alam kehidupan sesuai dengan karmanya.